Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsana Raliza dengan NPM 2013024002 dan teman saya Prinsma Lydia dengan NPM 2013024024. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan kawasan pesisir. Baiklah, pokok bahasan yaitu yang pertama ada konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Yang kedua ada dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Lalu yang terakhir ada efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Yang pertama yaitu konsep tentang pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan tentang pemanfaatan pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perencanaan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Fabianto, tahun 2014, halaman 2. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 MES tahun 2003 tentang panduan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Zone Management atau ICZM. Tujuan penerbitan panduan ini untuk yang pertama menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Yang kedua, memfasilitasi pihak-pihak yang terkait atau stakeholders dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait. Lalu yang ketiga, melakukan standarisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Lalu, sedangkan target yang diharapkan akan tercapai dari penyusunan panduan ini adalah yang pertama, integrasi perencanaan pengelolaan pesisir dari seluruh pihak yang terkait atau stakeholder. Yang kedua, formulasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan seperangkat program prioritas dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Yang ketiga, tersusunnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu di seluruh level pemerintahan, baik provinsi dan kabupaten atau kota yang memiliki wilayah pesisir. Nah, berikut kami tampilkan hierarki perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu atau ICZTM menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10 tahun 2002. Lebih lanjut, rencana strategis pengelolaan pesisir ini juga sesuai dengan semangat otonomi daerah yang dikembangkan oleh UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Sesuai dengan UU tersebut, daerah memiliki kewenangan lokal untuk mengatur dirinya sendiri. Sebatas sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU ini juga disebutkan kewenangan pengelolaan wilayah laut bagi provinsi, yaitu sepanjang 12 mil dari garis pantai, dan bagi pemerintah kabupaten atau kota adalah sepertiga dari kawasan pengelolaan provinsi atau sepanjang 4 mil. Lalu yang kedua, dampak kegiatan masyarakat di kawasan pesisir terhadap ekosistem pesisir. Kerusakan lingkungan di wilayah pantai atau pesisir Indonesia sampai saat ini belum bisa ditanggulangi dengan optimal. Bahkan yang terjadi saat ini, berbagai kerusakan lingkungan di wilayah pesisir semakin meluas. Penyebab kerusakan lingkungan di wilayah pesisir tersebut didominasi oleh pencemaran minyak, sampah, abrasi pantai, kerusakan mangrove, dan terumbu karang. Dengan melihat penyebab kerusakan tersebut, terlihat bahwa aktivitas manusialah yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Padahal kalau dilihat dari dampak kerusakan tersebut, sebagai besar akan berdampak kepada aktivitas manusia dan lingkungan, seperti rusaknya biota laut, terancamnya pemukiman nelayan, terancamnya mata pencaharian nelayan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, apabila hal ini tidak secepatnya ditanggulangi dengan optimal,
maka dikhawatirkan sumber daya pesisir dan laut akan semakin tergradasi. Selain itu juga, aktivitas masyarakat pesisir akan semakin terancam. Selanjutnya, menurut Dahuri tahun 2001, halaman 165 sampai 166, terdapat 4 dampak perubahan ekosistem pesisir yang disebabkan oleh kegiatan masyarakat di kawasan pesisir. Yang pertama, kerusakan fisik. Habitat ekosistem pesisir yang umumnya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan peledak dan beracun, penambangan karang, reklamasi pantai, pariwisata, dan sedimentasi akibat erosi dari lahan atas. Hal ini menyebabkan kerusakan fisik. Habitat ekosistem wilayah pesisir di Indonesia yang umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut. Lalu yang kedua, overeksploitasi sumber daya hayati laut. Meskipun secara nasional, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya, namun di beberapa kawasan perairan, beberapa stok sumber daya perikanan telah mengalami kondisi tangkap lebih atau overfishing. Berikut kami tampilkan gambar-gambar mengenai dampak dari kegiatan masyarakat di kawasan pesisir. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Prisma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan masyarakat di kawasan pesisir seperti kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian merupakan sumber utama pencemaran pesisir dan lautan. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang termasuk ke dalam kategori dengan tingkat pencemaran tinggi adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Keempat yaitu konflik pemanfaatan ruang. Perpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor, swasta, dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu ini sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan perikanan yang berdampingan. Di sini juga kami lampirkan terdapat gambar-gambar dari kerusakan ekosistem laut di Indonesia, juga seperti banyak sampah di daerah pesisir, pencemaran tumpahan minyak dari beberapa pabrik, dan juga terdapat abrasi di sekitar daerah pesisir. Next. Menurutnya, lingkungan di wilayah pesisir adalah diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, lemahnya penegakan hukum, dan tidak adanya keterpaduan pembangunan di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir tersebut, perlu dilakukannya kebijakan yang lebih komprehensif, demokratis, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Selain itu juga kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam era otonomi daerah ini harus mencerminkan adanya keterpaduan antar sektor dan memperhatikan keadilan masyarakat. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab saat ini telah menjadi kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya laju degradasi sumber daya di wilayah pesisir dan lautan. Oleh sebab itu, saat ini diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antara stakeholders yang terkait dalam menyelamatkan sumber daya pesisir dan laut sebagai warisan bagi generasi mendatang. Yang ketiga yaitu efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Merencanakan zonasi kawasan pesisir kabupaten merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten yang harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan RT/RW. Regulasinya berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang di dalamnya diamanatkan bagi Pemda untuk merencanakan wilayah lautnya. Pemda mendapat bantuan teknis dari Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Ditjen KP3K melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL yang dilakukan mulai 2010. Tujuan dari kegiatan ini adalah ketersediaannya acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan jangka menengah dan panjang. Sumber dana program ini berasal dari APBD kabupaten atau kota, APBD provinsi, dan APBN.
Yang kedua yaitu memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir. Pemda memiliki program bernama Peningkatan Edukasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, dengan kegiatan berupa pembuatan papan himbauan pada masyarakat mengenai mangrove pada tahun 2012. Sumber daya pendukung dari program atau kegiatan ini berupa SDM atau Masyarakat Desa Tadaan dan Dinas BLH, serta papan himbauan itu sendiri. Faktor yang terlibat yakni masyarakat dan kelompok tani bakau. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung pada pemanfaatan bakau dan terumbu karang. Merupakan upaya untuk meningkatkan volume di kawasan lindung agar bisa bermanfaat. Program kegiatan dari strategi ini belum ada dan memang belum diimplementasikan karena membutuhkan proses dan jangka waktu yang menengah hingga panjang. Yang keempat, mengendalikan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir selatan. Regulasinya berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Permenhub P70 Menhub 2/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta Perpres Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove atau SNPEM. Programnya berupa perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Kegiatan berupa pelestarian dan pengembangan hutan mangrove, yaitu rehabilitasi serta penanaman mangrove di pesisir Desa Tadan. Sumber daya pendukungnya berupa SDM, SDA lahan, dana, APBD dan APBN, bibit mangrove, bambu atau gorong-gorong, dan linggis. Aktornya dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang termasuk dalam tim KKMD atau Kelompok Kerja Mangrove Daerah, Kelompok Tani Bakau Desa Tadan, CSR atau BPRS Sampang Mandiri Perkasa, Sampang Sarana Sorbes, Geliat Sampang Mandiri. SOP-nya berupa RKA atau Rencana Kerja Anggaran, DPA, Dokumen Pelaksana Anggaran, dan baru menetapkan organisasi pelaksana. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dibuat berdasarkan isu-isu permasalahan yang ada, yang kemudian kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi ataupun pedoman yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Menurut Titmus tahun 1974 dalam Soeharto pada tahun 2008 halaman 7 mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada masukan maupun saran, baik dari Bapak maupun teman-teman, kami persilakan di ruang diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.